amru ittasa'a. Jika suatu masalah mendatangkan kesulitan, maka akan memberikan alternatif lain atau kemudahan. Contohnya enggak nemu, Pak. Ya, coba ulang tadi. Kaidah fikih juga dirumuskan berdasarkan teks-teks ulama. Ya, sama juga tadi. Intinya eh, para ulama itu eh, ya, para ulama itu merumuskan suatu masalah dalam kaidah fikih. Idza qadal amru ya ittasa'a. Ya, kalau suatu masalah eh, mendatangkan kesulitan, maka ittasa itu luas gitu, maka akan mendatangkan kemudahan. Ya, diantaranya itu kalau doror ini masalah darurat, seperti wudhu gitu ya. Wudhu kalau misalnya nggak bisa kakinya ya eh, karena karena sakit gitu ya, ya bisa dengan tayamum. Kalau cuma kakinya saja, bisa juga sebagiannya saja yang diusap, yang sakitnya tidak gitu. Namanya idza qadal amru ittasa'a gitu. Itu kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i atau para ulama. Selanjutnya, Selanjutnya, kaidah fikih yang dirumuskan berdasarkan turat fuqaha dilakukan dengan metode-metode. Yang pertama, mengekstrak kaidah fikih melalui proses penalaran induktif. Misalnya, kaidah kullu ma kana tahiran jaza bai'uhu. Setiap barang yang suci hukumnya boleh bagi pemiliknya untuk menjualnya. Yang contohnya, saya juga tidak dapat, Pak. mengekstrak kaidah fikih melalui proses penalaran induktif ya. Kan kaidah fikih sudah ada, diekstrak lagi, ya, diperkecil lagi gitu. Kullu maka natohiron jaza bai'uhu. Setiap yang suci itu boleh diperjualbelikan. Apa yang suci? Hmm? Apa yang Harta suci? benda, harta benda, Pak. Ya, apa ya? Segala sesuatu yang suci ya boleh. Ikan boleh. Nah, ini saya bertanya. Kotoran kambing, sapi, ayam itu suci apa najis? Najis. Ada yang lain? Tidak apa? Tidak najis. Terus yang lain? Yang Suci Ustadz. suci. Ya. Ya, Fatona, apa alasannya najis? Karena kotoran. Karena kotoran. Mamdu, apa alasannya suci? Siapa yang ngomong suci tadi, Mamdu? Yusuf? Ya, saya Pak. Mohon maaf. Eh, karena tidak memakan daging. Bukan lagi. Terus, terus kalau manusia nggak makan daging juga suci dong, gitu kotorannya. Usia makan daging, Ustadz. Ya, kalau misalnya manusia nggak mau makan daging, makanya yang apa nah, Najis. yang Yusuf apa alasannya? Atau mendengar hadis atau apa gitu? Ya, ya betul. Ah, memang segala suatu hukum itu harus memang berlandaskan hadis ya. Segala suatu kotoran yang berasal dari hewan yang bisa dimakan, maka dianggap tidak najis.
termasuk kotoran apa? Kotoran yang bisa dimakan. Bukan kotoran yang bisa dimakan. Hewan yang bisa dimakan, ya, kotoran yang tidak najis. Ya, tapi ya jijik aja gitu, ya, jijik. Maka jual beli tai kambing, tai ayam juga boleh karena suci hukumnya. Ya. Ini banyak, tapi nggak apa-apa untuk mengetahui sedikit. Yang kedua, Yang kedua, mengekstrak kaidah fikih melalui pendekatan kias. Pendekatan kias ada dua. Yang pertama, kias al-tort, itu kaidahnya al-ma'dumu syar'an ka al-ma'dumi hisan. Artinya sesuatu yang dianggap syariat tidak ada seperti sesuatu yang tidak ada secara nyata. Yang kedua, kias al-aula. Itu kaidahnya kullu udwin haruma an-nadhu ilaihi ulang. haruma. Fatona, sebelum Ya, menyampaikan, ingat saya bilang, menyampaikan sekali itu bagaimana benar-benar fresh, menyampaikan sekali tapi benar-benar berarti gitu. Sebelum menyampaikan, belajar dulu di depan kaca bagaimana bahasa Arabnya bagus. Kan diulang-ulang aja. Kalau kullu udwin haruman nazaru ilaihi haruma massuhu bitariqin aula. Pelan-pelan aja bacanya. Kullu udwin haruman nazaru ilaihi haruma massuhu bitariqin aula. Gitu. Kan pelan bacanya. Jangan sampai kalian silakan ada di YouTube itu. Ada seorang ustazah terkenal di Metro TV. Ketika menyampaikan bagus banget. Tapi satu hal, ketika membaca Al-Quran, salah-salah. Malu banget. Masuk TV lagi. Baca-baca salah, kemudian nulis Arab gitu kan. Ketika nulis Arab juga pertama jelek, kedua jeleknya jelek sekali gitu. Dan kedua tulisannya salah gitu. Ya Allah malu. Ya. Kalau hanya sekedar tulisan salah masih mending ya mungkin. Tapi ketika menyampaikan bahasa Arabnya salah, ya Allah. Makanya gunanya presentasi, bagaimana presentasi itu sebelum menyampaikan ngaca dulu di depan kaca presentasinya, dibaca berulang kali bahasa Arabnya, gitu. Ya, ya untuk Pak. selanjutnya, ini intinya dari yang C ini sumber kaidah fikih itu diambil dari 3 hal. Yang pertama adalah tentang diambil dari hadis Rasulullah, dari teks hadis. Yang kedua dari kaidah fikih itu berasal dari pemikiran para ulama, sehingga datanglah kaidah fikih